Lur, apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Gimana? Sudah tahun 2023. Sudah ada resolusi untuk tahun 2023 ini? Apakah sudah berani memulai usaha untuk budidaya ikan nila atau masih pikir-pikir? Sebaiknya kalau dulur-dulurku yang masih berpikir atau masih mematangkan rencana, mudah-mudahan disegerakan ya. Balik lagi lur, ketemu dengan aku Lai Pandiangan, dimana di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai seputaran budidaya ikan nila biovlog. Namun khusus video kali ini boleh dikatakan sebagai video pamungkas ya lur, dalam artian setelah kita bergelut membudidayakan ikan nila ini 3, 4, 5 bahkan sampai 6 bulan, kini tibalah saatnya kita menjual atau memasarkan ikan nila ini. Jadi kaitannya di video kali ini lur, saya akan berbagi tips cara yang saya lakukan untuk menjual ikan nila ini agar mendapatkan harga yang bisa dikatakan lumayan lah untuk bertahan di dunia budidaya ikan nila. Nah dulur-dulurku, sebelum kalian menonton video ini, coba bantu like, bantu share, subscribe, dan juga di share ke beberapa grup sampai Elon Musk mengetahui bahwa ada video yang sangat bermanfaat. Siapa tahu nanti Elon Musk ada rencana mau budidayakan nila, dia bisa budidayakan nila ini di planet Mars kan, karena itu cita-citanya lur, keluar angkasa. Oke lah dulur-dulurku, tanpa basa-basi lagi, tanpa banyak berkata-kata dan bersenda gurau, langsung aja saya akan bagikan beberapa tips atau cara yang saya lakukan untuk memasarkan ikan nila ini. Ini adalah salah satu kolam yang sudah kita kuras. Hasil ikan nilanya sudah kita jual ke berbagai tempat, dan ini hanya tinggal sedikit sisa-sisa saja. Nanti akan saya ambil contohnya. Nah untuk kita menjual ikan nila itu lur, hasil panen biasanya itu mulai dari 3,5 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan sampai 8 bulan ya, tergantung bibit kalian itu ditebar dari ukuran berapa, dan juga tergantung dari pasar konsumen pembelinya, karena setiap ukuran itu mempunyai target masing-masing dulur-dulurku. Nah untuk cara yang pertama dan paling gampang itu, ikan nila ini bisa kita pasarkan ke pengepul. Bagi dulur-dulur yang memiliki hasil panen, mungkin sekali panen itu 2-3 ton atau di atas 2 ton lah kita bilang, itu cara yang paling cepat bisa ke pengepul. Namun kalau kalian jual ikan nila ke pengepul, kita sama-sama tahu itu nilai dari ikan itu akan berkurang atau bisa dikatakan murah, karena pengepul kan akan jual lagi ke pedagang. Nah pedagang jual lagi ke kita, ke konsumen. Jadi ada 3 tangga yang harus dia lewati. Yang kedua, nanti kan kalau biasanya pengepul itu belikan nilai yang hidup. Nah dalam perjalanannya juga akan ada susut dan juga kematian. Harga nila itu pun jika dia mati pasti lebih murah dibanding nila hidup. Jadi mau tidak mau harga di pengepul itu memang tidak masuk kadang lur ke kita. Tapi kalau kolam kita banyak ya, untung tipis pun sekali berputar 2 ton hasilnya, uangnya lumayan juga. Nah untuk dulur-dulurku yang seperti saya ini dalam skala kecil, yang hasil panennya bisa dikatakan mungkin 1 ton ke bawah, ada cara lain. Nah cara ini yang akan saya share ke kalian. Cara yang kedua, kita bisa jual ikan nila ini ke reseller.
Reseller ini biasanya dikatakan pedagang atau penjual ikan di pasar. Nah, untuk penjual ikan nila di pasar itu mereka juga kalau sekali ngambil mau di atas 20 kilo lur satu hari. Dan juga harganya sedikit lebih mahal atau sedikit lebih tinggi bila dibandingkan kalau kita jual ke pengepul. Untuk pedagang ukurannya bebas lur, ukuran berapapun mereka mau jual, tinggal kalian negokan saja hasilnya nanti. Artinya tinggal kalian negokan saja. Kalau dulur-dulur sudah tahu berapa kos yang kalian sudah habiskan untuk membudidayakan ikan nila dalam 1 kilo. Contoh kalian butuh 18.000 untuk membesarkan 1 kilo ikan nila. Nah, minimal kalian bisa jual di atas itu. Yang penting hitung-hitungan kalian masuk lur. Berikutnya, reseller ini bisa juga kita jual ke rumah makan maupun kafe. Nah, untuk harga rumah makan maupun kafe ini lur, ini lebih tinggi lagi bila kita jual ke pedagang ikan di pasar, karena biasanya mereka belinya itu sesama dengan harga ikan di pasar, jadi nilai jualnya itu pun akan lebih tinggi lagi. Di tempat saya ini dulur-dulur, harga ikan di rumah makan itu berkisar 23 sampai 25. Nah, biasanya saya bongkar rahasia saya lur ya. Ukuran 81 kilo yang saya jual ke rumah makan itu saya hargai di 23 dan 24.000. Beda-beda lur, ada yang mau 23, ada yang mau 24. Dan untuk ukuran yang 61 kilo itu saya hargai di 25.000. Dan untuk ukuran 3, 4 itu biasanya permintaan kafe. Nah, untuk kafe ini di ukuran 34 saya kasih di harga 28 sampai 30.000 dulur-dulur. Jadi targetnya itu beda market, beda harga, beda permintaan. Tinggal kalian sesuaikan saja dulur-dulur, kalian mau buang ikan nila ini kemana. Selain ke rumah makan dan kafe, saya juga dulur-dulur menawarkan ikan nila ini ke kolam-kolam pancing. Nah, jadi untuk kolam pancing itu sendiri biasanya mereka minta di ukuran 234. Tinggal kalian negokan saja harganya. Mereka mau di harga 30 sampai 32. Kalau 2 kilo di 32 mereka mau. Karena untuk kolam pancing ini lur, semakin besar ikan nila kita, mereka semakin suka, karena makin besar ikan nila tentu saja tarikannya akan lebih kuat, lebih jos. Begitu lur-lur. Dan yang terakhir dulur-dulurku, ikan nila ini juga bisa kita jual langsung ke konsumen. Caranya bisa kita bawa di pinggir jalan, kita buat tulisan atau banner jual ikan nila segar, atau jika kalian seperti saya yang kebetulan rumahnya di pinggir jalan besar, tinggal pajang saja di akuarium dan buat display ikan nila segar. Nah, kalau kita jual ke konsumen langsung itu harganya pasti akan lebih tinggi lagi. Selain itu dulur-dulurku, untuk mendapatkan harga ikan nila ini supaya nilainya lebih tinggi, kita bisa juga lakukan modifikasi dengan cara kita mengolah nilai ikan nila ini menjadi olahan seperti yang sudah pernah saya share, yaitu ikan nila ini bisa kita jadikan olahan bumbu kuning atau frozen food, dimana kita membersihkan ikan nila ini lalu kita kasih bumbu kuning dan kita dinginkan. Jadi ikan nila yang sudah dibumbu ini adalah ikan nila yang siap goreng. Nah, jadi lur, dari sekian cara yang saya sudah bagikan dari kalian, dari cara-cara yang ini yang worth it yang sudah saya lakukan itu adalah menjual ikan nila ini ke berbagai rumah makan,
kafe dan kolam pancing, dan saya jual juga sebagian. Untuk ke pengepul atau pedagang di pasar itu tidak saya lakukan lur, karena untuk kosnya sendiri dari budidaya ikan nila bioflow ini bisa dikatakan agak sedikit tinggi, karena kita juga membayar listrik. Jadi kalau kita jual ke tengkulak atau ke penjual yang ada di pasar itu mau tidak masuk harganya lur, yang ada kita capeknya aja. Nah, mending uangnya sedikit lama berputar tapi terasa hasilnya. Sedikit saya share, saya ada menjual ke 4-5 rumah makan untuk setiap paginya lur, dimana dalam satu hari itu mau hampir habis 8-10 kilo ikan nila lur. Jadi ya kalau kita ambil di harga 23 misalnya, kita dapat uang lebih kurang 230.000 per hari. Nah, walaupun sedikit tapi kalau rutin lumayan juga hasilnya lur, terasa juga. Jadi capeknya kita itu akan terasa jika uangnya nanti sudah terkumpul. Itu saja dulur-dulurku yang bisa aku sampaikan, atau mungkin jika kalian punya cara-cara lain bagaimana cara menjual ikan nila ini, boleh share, berbagi pengalaman di sini, kita biar sama-sama berkembang. Saya beserta seluruh ikan nila yang sudah dipanen ini mohon pamit dulur-dulur, undur diri, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa dukung saya agar channel ini semakin berkembang maksud saya semakin berkembang dan semakin banyak peminatnya. Bantu dengan cara like, share, dan subscribe. Dadah lur.